Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bagas Saya Sabtordana. NPM saya 22190124. Dosen pengampu saya DR Citra Dewi MPD. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendidikan di Indonesia dan di Jerman. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari pendidikan. Nah, pengertian dari pendidikan itu sendiri adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Di akhir sekolah, guru akan memberikan rekomendasi untuk siswa melanjutkan pendidikannya. Nah, di sini terdapat 3 macam sekolah menengah, yaitu Hauptschule, Realschule, dan juga Gymnasium. Guru akan memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan prestasi, minat, dan bakat. Hauptschule dan Realschule lebih cenderung mempersiapkan siswa untuk kerja atau usaha mandiri, sedangkan Gymnasium untuk mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Nah, yang kedua teman-teman, mengenai biaya pendidikan di Indonesia dan di pendidikan di Jerman, itu mungkin cukup beda ya teman-teman. Nah, di Indonesia biaya sekolah sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mungkin gratis. Bahkan siswa yang dirasa kurang mampu dalam segi ekonomi bisa menamatkan pendidikan di SMA. Pada saat SMA, siswa memang akan dipungut biaya per bulan. Itu pun cukup terjangkau karena sekolah negeri di Indonesia telah mendapatkan subsidi dan pemerintah. Sedangkan di Jerman ya teman-teman, biaya sekolah gratis berlaku sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, perbedaan inilah semakin kentara jika kita lihat dari biaya kuliah. Di Indonesia, baik di universitas negeri maupun swasta, mahasiswa diwajibkan membayar uang semester atau SPP hingga belasan bahkan puluhan juta. Alasan mengapa biaya kuliah PTN di Indonesia bisa sangat mahal karena pemerintah tidak lagi memberikan subsidi kecuali mungkin Anda mendapatkan beasiswa. Nah, berbeda dengan Jerman. Di sana, hampir semua universitas tidak memungut biaya kuliah, kecuali 2 negara bagian saja, yaitu di negara bagian Bayern dan Baden-Württemberg. Dan kuliah gratis ini berlaku pula untuk beasiswa asing. Nah, dan yang ketiga ini teman-teman istilah sekolah unggul, yang dimana perbedaannya sangat jauh ya teman-teman. Mungkin kita akan menjelaskannya. Kita sering kali pilih-pilih dalam masuk sekolah, seolah kita ada kelas dan kualitas dari sekolah yang berbeda-beda. Namun, kita tidak bisa lepas dari kenyataan yang benar itu. Orang tua ingin sekali anaknya masuk ke sekolah yang unggul, yang berkualitas demi masa depan anaknya. Nah, jika Anda ingin tahu, istilah tersebut tidak ada di Jerman karena kualitas tiap sekolah disamakan, mulai dari fasilitas, guru, dan kemampuan siswanya. Hal ini sudah terjadi selama bertahun-tahun ya teman-teman. Nah, sedangkan di Indonesia, kita bisa lihat sendiri nih, pada tahun 2019 telah dimulai usaha meratakan kualitas sekolah. Hal ini dimulai dengan adanya sistem zonasi pada penerimaan siswa baru di SMP maupun di SMA. Walau demikian, sistem pendidikan di Jerman lebih diakui secara internasional, namun sistem tersebut tidak semuanya bisa diadopsi ke dalam pendidikan kita. Diperlukan diskusi untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan sistem pendidikan tersebut. Dan yang keempat teman-teman, tujuan pendidikan di Indonesia dan pendidikan di Jerman. Dalam pendidikan di Indonesia, siswa duduk mulai dari moral, etika, agama, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga hal tersebut mendapatkan pengajaran yang cukup besar. Siswa diajarkan bagaimana cara sopan santun terhadap guru dan lain sebagainya. Agama pun demikian. Selain itu, siswa juga mendapat bimbingan dari orang tua maupun guru. Berbeda nih dengan pembelajaran di Jerman. Di sana lebih mengutamakan kepada kemandirian.
Pendidikan di sana menuntut kepada tiap individu untuk mampu berpikir kreatif, logis, dan mampu bertanggung jawab. Itu sebabnya teman-teman mengapa anak di Jerman diberikan kebebasan untuk mengembangkan dirinya dan tidak serta merta dibimbing oleh orang tua dan guru. Nah, anak-anak di Jerman bisa dikatakan tidak terlalu mengutamakan pendidikan agama. Mereka punya cara masing-masing untuk hidup dan bersosialisasi ya teman-teman. Yang kelima adalah yang terakhir ya teman-teman, wajib belajar namanya. Nah, di sini tiap negara memiliki aturannya masing-masing, meloyal waktu beberapa lama wajib belajar. Di sini Indonesia dan Jerman sama-sama menerapkan wajib belajar selama 9 tahun ya teman-teman. Ketika selesai menempuh wajib belajar, siswa Indonesia kebanyakan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti SMA dan SMK. Hal itu tentu berbeda dengan Jerman. Setelah wajib belajar, dalam usia kurang lebih 15 tahun ya teman-teman, kebanyakan dari mereka lebih memilih magang selama 3 tahun. Bukan hanya mendapatkan pengalaman kerja saja, siswa sudah mampu mendapatkan gaji selama menjalani magang. Nah teman-teman, kalian sudah paham kan perbedaan pendidikan Indonesia dan pendidikan di Jerman? Nah, cukup 5 itu saja ya teman-teman. Lebih dari kurang saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.